Tuhan Benar, situ. kalau memang situ bilang Yesus Tuhan. Terus Allah itu siapa? Allah itu hakikatnya Tuhan Yesus. Berarti Tepuk tangan Yesus, dong. berarti Yesus itu Yesus hakikat itu apa Tuhan dari? dan Allah. Enggak dulu tuh, enggak dulu. Bang, Yesus. Roh Kudus itu nafasnya Allah Iyalah, Bapa. ada berapa Yesus tuh? itu firmannya Allah Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu. Ya tiga lah. Ih, Tuhan di Allah dunia ini ada Bapa, banyak. Roh Ada Kudus. banyak. Oke. Allah itu Tuhan nggak? Oh, ya nggak mungkin Rasul Andreas kan. Padahal dia ke mana? Ke Yunani. Ya nggak mungkin lah. Nah, misal Rasul Thomas. Kata, orang India itu nehi meri jane tum kia hua. Ini kan aneh, iya kan? Nah gitu, gelo sih ya, si Gana gitu katanya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini tidak mampu menjelaskan Tuhannya seperti apa, sehingga dapat dipatahkan oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Iya, halo. Nih, Islam Kristen bang. Islam. Oke, ada yang mau ditanya bang? Iya, itu temanya Tuhan. Tuhan memang satu apa Tuhan apa gimana maksudnya? Tuhan hanya satu apa memang? Ya lu baca aja yang bener. Masa harus kita ajarin lagi ya dari suara kan udah bangkotan nih bang. Nggak mungkin kan gua ajarin lagi TU Tuhan. Tuhan, Enggak. Enggak, bahasanya memang gini loh, Mbak. Satu. Tuhan memang satu, itu bang. Memang hanya satu kali, salah. Hanya satu. Itu kan bentuk pertanyaan bang. Tuhan memang satu. Oh, Iya. iya pertanyaan. Apa nggak pernah lihat tanda baca ya? Ada dua nih tanda baca. Tuhan memang satu. Tuhan memang satu. Dua kali no ditanya. Sekarang kalau menurut host berarti Tuhan tuh nggak satu, ada dua, apa ada tiga? Menurut saya Tuhan yang benar itu satu. Yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Kalau gitu, siapakah sebenarnya Tuhan aslinya? Tuhan Yesus lah, siapa lagi? Udah pasti Tuhan Oke. saya yang mungkin Tuhan Benar, situ. kalau memang situ bilang Yesus Tuhan. Terus Allah itu siapa? Allah itu hakikatnya Tuhan Yesus. Berarti Tepuk Yesus, tangan dong. berarti Yesus itu Yesus hakikat itu apa Tuhan dari? dan Allah. Enggak dulu tuh, enggak dulu. Bang, Yesus abang itu Islam. Bentar, Iya. abang Islam. Oke, Tuhannya ada bang? Nah, Tuhannya ada? ada. Siapa namanya? Allah. Jadi Allah itu Tuhan abang atau Allah abang? Ya aja pengen langsung kicep persekian detik. Yang bener bang, ayo. Jadi Allah itu Ya. Tuhan abang atau Allah abang? Itu Tuhan saya Allah. Saya tanya, Allah itu Tuhanmu atau Allahmu? Tuhanku. Tuhanmu. Berarti anda nggak punya Allah ya? Enggak. Oke. Sekarang gini. Ada bang? Kalau Tuhannya ada? misalnya Tuhannya ada? Ada. Biji mana wujudnya? Sekarang hakikat wujudnya gimana? Hakikat apa? Lah kan saya bilang tanya Allah itu siapa hakikat katanya. Iya, hakikatnya itu terang bang. Kalau Allah saya itu adalah terang. Nah kalau Dari mana Tuhan tahu? itu, Dari mana 1 taunya hakikat Timotius itu terang? 6 ayat 16 dong. Ada. Ya, di 1 Yohanes 5 ayat 7 Allah adalah terang. Ada. Nah, sekarang Tuhanmu. Allah, Sekarang ya Tuhanmu. sekarang kalau Tuhanmu wujud saya nggak? itu maunya ibu
Allah wajah itu ada berwujud gitu. Kan Ada ada dong. ayatnya. Wujud kan Tuhan itu artinya tidak ada, berwujud. Bang, Tapi kan ada ayatnya di Bible Tuhan itu tidak berwujud. siapa yang bilang? Alah, kan ada Tuhan tidak terwujud, Nggak tidak ada yang berwujud. bilang Tuhan nggak wujud. Ada justru Ibrani 1 ayat 3. Wujud Allah yang tidak kelihatan. Ada wujud, Ya emang tidak kelihatan. tapi wujud. Lu tahu kagak sih arti Wujudnya wujud? apaan? Wujudnya Yesus terang. wujudnya. Terang. Coba Tuhan lu ada wujudnya nggak? Ya kita nggak bisa ngejebutnya. Saya Karena kita tanya nggak Tuhan tahu. lu nggak wujud. Nggak Tuhan bisa. wujud Tuhan itu nggak? tidak berwujud. Zat nama zat. Coba kalau Tuhanmu tidak berwujud, Anda tahu 20 sifat Allah? Ya tahu, bukan 20, Yang pertama 99. apa? Yang pertama apa? Ya itu Yang banyak. Itu kan Yang itu kan pertama sebenarnya dari sifat Allah apa? Maha pengasih, Maha Lu bedain Asmaul Husna dengan sifat. 20 sifat Allah lu nggak tahu. Walah. Ulin, Mbak Coba, Bang, sok tahu. Bang, seumur hidup abang pernah nggak dengar lagu ini? Artinya Asmaul Husna tahu nggak? Wujud Dambako. Pernah nggak dengar lagu itu? Iya itu semuanya 99. Belum. Apa aja coba sifat Allah? Yang pertama apa? Maha pengasih, Maha penyayang, Maha Itu baik, mah Maha Asmaul pemberi rezeki. Husna, Mukidi. Itu Asmaul Husna, bukan sifat. Lu googling dah, orang kagak jelas. Lu jangan orang kaya namanya, orang kagak jelas. Lu sifat aja nggak bisa bedain. Udah, lu kagak cocok namanya, orang kaya, orang gak jelas. Boros banget hidupnya. Udah. Wujud kidambako. Nyanyi dong, gitu. Udah Laili. Lu emang modal apa Laili? Naik dong Laili. Lu kagak modal. Gaya banget. Tep-tep ya teman-teman ya. Akun aku kena banned. Tep-tep ya teman-teman ya. Akun aku kena banned. Tep-tep ya teman-teman ya. Ini nih cara mainnya RT 6 nih begini. Kagak jelas. Emang kayak begini. Gak asik lu pade ah. Jangan begitu dong. Ntar ya, gue cari akun dulu. Halo Kai. Apa? Hati-hati tukang report bung. Iya. Maciu. Halo. Hello. BG Mursal. Halo. Jangan BG lah bang lah itu maksudnya tuh. Hah? Itu maksudnya Bang? BG itu bang. Bang Oh, BG Mursal. itu bang. Oke. Ya. Ya, silakan. Disingkat. Ada yang mau ditanya? Iya. Ini. Ada yang mau ditanya? Iya ada yang mau saya tanya, ini Islam apa Kristen nih? Kristen dong. Kristen. Tuhan ada berapa? Ada satu. Oh. Yesus Tuhan. Iya. Tuhan ada satu. Ngaku-ngaku Tuhan banyak. Ya Yesus Tuhan. Iya dong. Allah Bapa Tuhan. Allah itu Bapa. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus itu nafasnya Ada Allah berapa Bapa. itu? Roh Kudus itu nafasnya Allah Iyalah, Bapa. ada berapa Yesus tuh? itu firmannya Allah Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu.
Ya tiga lah. Ih, Tuhan di Allah dunia ini Bapa, ada banyak. Roh Ada Kudus. banyak. Oke, Allah itu Tuhan nggak? Katanya, Allah itu Tuhan lah. iya Allahmu Tuhan nggak? Tuhan. Ya berarti udah banyak. Ya. Banyak kan? Nah, Dewa Siwa itu Tuhan kagak? Ya enggak, kalau dewa yang lain. Lo Dewa Siwa itu Tuhannya orang Hindu, gimana sih lo? Lo gimana? Jadi yang ngaku-ngaku Tuhan itu banyak bang. Tapi Tuhan yang bener yang mana? Yang Tuhan yang beneran ade, dia cuman Tuhan Yesus. Itu dia. Tapi gimana Tuhan Yesus itu diperanakkan gimana? Bisa dong. Justru kalau dia nggak Tuhan, dia nggak bisa diperanakan. Misal batu. Nah kalau batu itu nggak bisa diperanakan, bukan Tuhan. Iya, itu Yesus kan sama nilainya dengan manusia biasa. Kok dituhankan? Itu kan kemanusiaannya, bukan keilahian. Ih cantik banget bunda. Ih screenshot. Iya makanya manusia itu yang saya maksud. Manusia kok dituhankan? Tuhan kok jadi manusia gimana? Mana ada Tuhan jadi manusia? Ya ada. Punya Taurat Tuhan nggak, tuh Bang? nggak mau jadi manusia. Kata Lemah siapa? kalau Tuhan jadi manusia. Oke. Kalau Tuhan jadi manusia bukan lemah, hebat. Kalau Tuhan nggak bisa jadi Bukan. manusia, dengar, batu bisa nggak jadi manusia? Batu yang nggak bisa jadi manusia. Lemah. Oke, saya tanya, Kenapa lemah? Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Saya tanya. Tuhan nggak bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Pertanyaan saya. Nggak Tuhanmu bisa, nggak bisa. Iya, Kalau Tuhan Lemah. jadi manusia itu berarti manusia, semua manusia itu jadi di Tuhan. Udah, tawanya biasa aja. Batu nggak bisa jadi manusia. Lemah. Udah, gitu. Saya bisa nggak jadi batu? Nggak bisa. Kenapa? Kagak ada kekuatan. Lemah. Udah, dipikirin aja bang. Kok bisa Tuhan diperanakan? Bisa lah, kan dia bukan batu. Kecuali Tuhan saya batu, baru nggak bisa diperanakin. Bisa, Tuhan saya mah serba bisa. Gono, kurang powernya kan? Aku pun bingung. Batu itu nggak ada powernya memang. Kenapa? Kagak bisa jadi manusia. Lemah. Diam, James Arthur ya. Nih dibilang, Tuhan kok jadi manusia? Ada. Nih, Bunda mau tunjukin Taurat. Musa, ini kan lu. Gua kasih tahu ya untuk oten-oten dan non-oten yang kagak pernah nengok kitab Taurat, gua untuk Kejadian 18. Ini Tuhan kok jadi manusia? Lo gimana? Musa udah nulis. Gue mah nggak mungkin. Benar. Nggak bisa. Karena Musa udah nulis. Tuhan pernah datang kepada Abraham dalam rupa manusia. Kalau lu kagak punya Taurat, serah lu. Nih, makanya minimal punya Taurat dong. Kayak kita nih punya Taurat. Nih. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di sana. Ya kan? Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya dan menyongsongnya sujud sampai ke tanah. Jadi orang jangan kagetan. Makanya punya Taurat biar kagak kagetan. Nyenyan sampulnya Taurat juga lu kagak pernah lihat. Gimana lagi gua mau bilang? Ya kesian. Ibarat kata nih, gua ketemu sama anak PAUD. Terus gua bilang, ayo kita naik Harley. Apa itu Harley? Mana ada Harley di dunia ini? Lu kagak pernah keluar ngeliat Harley. Jangan jadi bocil yang baru keluar dari rumah. Kaget. Ayam. Tuhan jadi manusia. Ayam. Nora. Lu yang kagak pernah tahu ada dalil begitu, kagetan. Makanya keluar, jangan kayak anak PAUD
yang kagak pernah keluar rumah, kayak dipingit aja lu, kagak pernah lihat Harley. Kalau kata kak siapa namanya, Kak Hazelin, kampung, paham kampung. Salam. Tuh enggak jadi manusia. Tuh, makanya baca An-Naml ayat 7-9. Jadi apa itu kira-kira? Baca kitab lu. Makanya pahamin begitu. Oke, jangan kaget. Kenapa? Karena Daniel juga udah ngeliat, Nabi Daniel. Lu nggak punya Nabi Daniel ya? Susah. Karena di Mazmur Daud juga dia dikatakan jadi seperti manusia. Gak punya Jabur ya, kesian. Lu mainnya kemana sih? Lu nonton apa sih selama hidup? Lu ngapain aja di rumah? Searching dong, berselancar di internet gitu. Gue juga kagak pernah keluar rumah, tapi setidaknya gue kagak kampung gitu loh. Kagetan, Tuhan jadi manusia, ayam, habis sih lo. Dikit-dikit kagetan, makanya main. Jauhan dikit mainnya. Lu mah di gang sebelah mulu. Paling jauh udah di rumahnya Mpok Nori. Biji mana sih lo Nih yang namanya user ya, naikkan saya, kirim permintaan bro. Jangan kenceng kali kok typing. Kirim permintaan dulu minimal. Kagak kirim permintaan naik. Apa ini naik? Nih, ngelihat apa-apa kagetan mulu lu. Nggak asik. Halo, Rizky. Halo. Oh, Islam Kristen bang. Kristen saya. Ada yang mau ditanya? Ya, saya mau nanya. Saya kan baru ini, saya dari agama Buddha ya. Jadi baru masuk Kristen. Itu kalau kita sembahyang leluhur itu boleh nggak masih di ajaran Kristen? Bisa, boleh. Boleh ya. Boleh. Oh itu aja. Didoain Saya mau juga. nanya. Itu aja. Makasih ya kak ya. Jangan berkati. Yang penting jangan dituhankan leluhurnya ya. Oh enggak. Ya satu lagi. Kalau makan yang berhalanya boleh nggak? Kan kita Makan apa? orang ini kan Yang dipersembahkan kepada kadang-kadang berhala. sembahyang mereka ini kan pakai buah ya. Nah, jadi buahnya itu kan boleh nggak dimakan itu? Kalau udah dipersembahkan kepada orang ya jangan, kepada arwah-arwah itu jangan. Oh jangan ya. Mending nggak usah dipersembahkan kepada arwah, karena arwah nggak bisa makan buah. Mending abang langsung makan aja. Iya kan bener kan dia kagak bisa, kan udah beda alam. Dia kan makhluk roh. Nah ini kan kita fisik gitu, buah fisik gitu. Mending abang makan langsung gitu. Ya paling tawarin aja gitu. Ya cuma bang, kan makan kadang-kadang bang gitu ya kan. Tapi kita gue yang di keluarga makan. itu kan masih ada yang muda. Jangan Saya sih kan bang, cuma, kalau menurut saya ikut jangan. gabung aja. Iya jangan, nggak usah. Jangan ya. Gitu. Mending beli buah aja. Oh gitu ya. Tapi Terima kasih, menolaknya Kak, juga ya. dengan sopan ya, gitu. Ya Tuhan berkati Ya. bang. Impossible. Iya jangan spam ya teman-teman ya. Halo, Dewerian. Halo. Halo Agatha, Ya Islam Kristen Pak. saya Kristen. Ya ada yang mau ditanyakan Pak. Yang mau ditanyain ini, Tuhan memang satu. Kita yang tak sama. Gimana dengan Tuhannya orang Kenapa? Konghucu, Tuhannya orang Arab? Itu Tuhan yang lain ya? Iya. Tuhan bagi saya itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan yang nyata itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan yang lain saya nggak tahu. Pernahkah dia menyatakan dirinya kepada manusia? Itu yang perlu dipertanyakan. Tuhan memang satu. Banyak juga yang mengaku-ngaku Tuhan. Begitu.
Ada Tuhan-Tuhan yang lain, iya. Oke, makasih Mbak. Ya, Izin turun. Ya. Halo, Alwan. Yuhu. Halo, Halo, Islam Kristen Bang Alwan. Kristen. Ya, ada yang mau ditanya Bang Alwan? Kok di Muslim nama-nama nabinya tuh beda-beda. Beda sama yang di Tanak, Sabur, Taurat, beda sekali. Dengan? Kemudian satu lagi, mau itu di Ka'bah itu kan sebenarnya kan ada gambar Yesus waktu itu diselamatkan oleh Muhammad katanya. Nah, gambarnya itu di Kita mana jangan sekarang? bicara gosip di sini, Pak. Soalnya di sini pakai data, Pak, nggak boleh sembarangan. Gitu. Iya betul kan, menurut mereka kan pernah diselamatkan oleh Muhammad. Gambarnya Ada dalilnya Yesus. memang. Ada, menurut mereka tuh ada. Saya Tapi juga nggak pertanyaannya kok gambarnya di mana itu sampai sekarang nggak ada. Nah, itu mungkin Bapak tanya ke pihak Muslim lah ya, Pak ya. Karena saya nggak ngurusin itu. Terima kasih. AVQ, halo. Halo Kak, Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya sedikit aja Kak. Boleh. Kalau di Kristen Protestan itu kan ada istilah doa 10 malam atau ibadah penyusulan. Pernah dengar nggak Kak? Enggak. Jadi intinya itu sebenarnya gini. Ada kan sebagian di kita atau di Kristen itu mengklaim bahwasanya bahasa roh itu kan tidak ada lagi. Bahasa roh tidak ada lagi. Siapa yang bilang? Ya, ada sebagian maksud saya yang mengklaim berbahasa roh itu sudah tidak ada lagi. Mungkin karena udah banyak ini ya Pak ya, tempat kursus les bahasa. Jadi nggak ada lagi memang. Tapi kan kalau misalkan yang kursus bahasa roh itu kan karunia, bukan jadi belajar ya kan Kak? Bahasa roh itu bahasa bangsa asing loh Pak. Kalau Bapak mau tahu. Maksudnya gimana Kak? Loh, baca dong Kisah Para Rasul 2. Itu kan bahasa-bahasa asing. Itulah karunia berbahasa roh. Emang menurut Bapak apa? Enggak, kalau saya kan karena belum juga pernah, tapi saya meyakini bahwasanya bahasa roh itu kan masih ada sampai saat hari ini kan gitu. Bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang untuk menginjili orang-orang yang di luar dari bangsanya. Gitu. Ya. Kan dulu kan rasul itu kan orang-orang Yahudi ya kan. Betul. Mereka itu cuman tahu bahasa Yunani ya, yang saat itu lingua franca, yang bahasa internasionalnya lah dulu itu bahasa Yunani. Nah, rasul-rasul ini kan orang-orang Galilea, orang-orang Yerusalem gitu kan. Jadi mereka itu tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa orang-orang Mesir, penduduk Pontus, Frigia, Pamfilia, Makedonia. Nah, Tuhan Yesus itu menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengaruniakan bahasa-bahasa asing, bangsa lain. Gitu. Makanya ada Rasul Paulus bisa berbahasa Arab karena dia sampai ke Arab menginjili. Itulah karunia berbahasa roh tadi. Oleh roh dia dikaruniai bahasa yang tidak biasa dia pakai. Gitu. Jadi karunia gitu ya? berbahasa itu adalah bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Oh gitu ya. Kirain kan kalau kayak misalkan di kami itu ada istilah mungkin dia berbahasanya asing didengar kan, didengar telinga gitu biasanya kan. Kalau kayak saya kan Batak nih. Oh, Bapak Biasanya bahasa mungkin- Thailand tiba-tiba begitu. Nah, itu bahasa Ya, asing mungkin, memang. mungkin misalnya bahasanya tiba-tiba jadi kayak HCC mungkin seperti itu Dia contohnya. mana ada FCC apa artinya? Maksudnya mungkin bisa seperti itu. Kayak, ada yang kayak di banyak juga sih kan kayak di salah satu gereja, tapi nggak usah sebut gereja, ada yang kayak aduh bla 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 lah kayak gitu misalkan contoh. Berarti itu tidak lagi ya, tidak seperti itu berarti. Bukan tidak lagi, emang dari dulu Rasul itu ngomong apa kalau dia pakai bahasa orang yang Berarti misalnya bukan seperti orang itu ya? Arab. Dengar, kalau misalnya Rasul itu bahasanya gitu, terus orang Arab itu bilang, lu kenapa? Kesambet apa? Udah nggak digituin. Berarti bahasa roh yang betul tuh berarti misalkan dia Bahasa menginjili- bangsa lain.
Oh, Baca. menginjili misalkan Kisah Hindia Para berarti Rasul 2. bahasa India gitu. Oh, baca Alkitab kau. Kisah Para Rasul 2 ayat 7 sampai ayat 9. Baca. Kisah Para Rasul 2. Ayat 7 sampai 9. Baca. Oke, thank you, Mbak. Gitu. Ya nggak mungkin Rasul Andreas kan. Padahal dia ke mana? Ke Yunani. Ya nggak mungkin lah. Nah, misal Rasul Thomas katanya. Yang orang India itu nehi mere jane. Tum kia hua. Ini kan aneh. Iya kan? Nah gitu. Gelo sih ya. Si Gana gitu katanya. Oke. Masih ada, bisa aja ada. Dan itu adalah karunia. Namanya karunia atau anugerah itu pemberian. Itu Bukan pemberian ya. permintaan. Jadi pemberian atau anugerah itu berbeda dengan yang kita minta. Suatu karunia itu tidak diminta, tetapi diberikan. Gitu. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Misal saya kan disuruh saya diutus ke Thailand, bisa jadi saya bisa jadi kapun Terbang ke Thailand. sawadikap, bisa. Gitu. Oh, berarti intinya berbahasa roh itu misalkan itu Ada untuk faedahnya, ada manfaatnya. Kalau nggak ada Oh. manfaatnya, itu hal sia-sia. Begitu. Oke. Nih, Kasih Mbak ya. sama-sama. Tuhan berkati. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.